Saya pernah tausiah berdiri di atas karpet, ditengok jari hilang saking tebalnya karpet, tenggelam jari. Hebatnya masjid, Masya Allah. Langsung tak lama sesudah itu pengurusnya berbisik, Ustaz, tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Ini untuk akad nikah, tapi jangan akad nikah lagi. Tapi tadi hari mandi berbisik itu cakap di tadi tidak boleh di sini dipakai untuk akad nikah lagi, kecuali bagi yang meletakkan batu pertama. Kenapa Ustaz Somad tak mau meletakkan batu pertama? Kenapa Habib Mahdi yang meletakkan batu pertama? Saya ini trauma. Beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Tak tambah-tambah. Makanya saya alhamdulillah di Palembang ini selalu, belum pernah di Palembang saya meletakkan batu pertama. Waktu PLN, Yunda. Berikut ini yang akan menandatangani prasasti adalah Al-Mukarram Profesor Abdul Somad dan seterusnya. Jadi panjangnya kalau kita ingat pengurus di belakang dan seterusnya. Lalu kemudian berikut ini pemencetan tombol. Dengan pencet tombol nanti akan terbuka tirai nampak masjid PLN. Rupanya macet tidak terbuka. Dia kadang kalau lancar kita tak ingat, tapi kalau macet ingat juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad tak ikut membebaskan tanahnya, Abdul Somad tak ikut menyumbang lampunya, Abdul Somad tiba-tiba datang prasasti tanda tangan. Abdul Somad membukakan tirai, Abdul Somad menggunting pita, Abdul Somad. Lama-lama datang rasa cemas dalam hati saya. Takutnya nanti kata malaikat Ridwan, Abdul Somad masuk surga. Lalu dibisikkan secara simbolis. Masuk surga virtual, masuk surga online. Saking seringnya ngaji online. Mudah-mudahan kita ini masuk surga, betul-betul masuk surga. Kalau Cici dan Pak Syariah sudah jelas tempatnya di surga. Beginilah lebih kurang tempatnya. Tapi tempat kita di surga itu malah ayunun ro'at belum pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Yang pertama idarah, ketua sekretaris bendahara pengurus. Yang kedua adalah imarah, bagaimana pelaksanaan ibadah, bagaimana pengajian terselenggara dengan baik. Yang ketiga namanya riayah, bagaimana toiletnya, di toilet. Bagaimana keran airnya. Pergilah kami dibawa ke Brunei Darussalam. Sampai ke sana bingunglah jamaah ini, kenapa air ini tak keluar, kerannya tak ada. Gimana nih Pak Ustaz? Saya pun mau menjawab tak tahu, karena saya ditahan juga sini. Jadi gimana sih? Pokoknya diulurkan tangan itu keluar dia. Jadi keluar dia. Jamaah ini ulurkan ya, ulurkan itu. Pergi pula kami ke salah satu masjid lagi. Sebelum naik ke atas tangga, ini tangga masjid lain, ada ikan koi. Ikan koi ini, jadi Masya Allah kolam cantik indah. Lalu semua kaki-kaki yang naik bekas toilet itu, kaki itu dibasuh dulu bersih, lalu naik ke atas. Asik loh ikan. Yang dimuliakan Allah. Ini bagaimana kenyamanan yang bersifat hardware, bagaimana toiletnya. Kadang di tempat teman tetangga sebelah kawan kita itu bertanya ketika security, Pak, toiletnya di mana ya? Tak tahu di tempat toilet, tapi kalau udah datang ke masjid tak perlu tanya, tarik aja nafas panjang, langsung tahu di mana toilet. Padahal Islam mengajarkan at-tahuru syatrul iman, suci itu setengah iman. Tapi banyak orang yang mau maaf, buang air besar, begitu datang, keluar balik. Kenapa? Merajuk dia tak mau keluar. Sampingkan kotornya toilet itu. Padahal toilet itu tempat setan. Sebelum masuk ke toilet, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khabath, minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi aku dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan itu pun jenis kelaminnya cuma dua, tak ada LGBT. Jadi LGBT itu lebih parah dari setan.
Bisa-bisanya kamar mandi toilet orang Islam di masjid-masjid ini sekarang setan pun tak mau di situ. Kau tak ada situ, bau kali ke setan. Masjid Hagia Sophia, Masya Allah, tabarakallah, bersih. Besok kan belum masuk, aku lagi fokus aja. Ada toiletnya, lantainya, AC-nya, usul Pak Wakil Gubernur, Pak Mohon Biaya, ini kalau bisa dikasih kaca, pakai AC. Karena kalau pakai kipas angin ini, tak jelas suara Ustadz itu berceramah. Apalagi pakai air pula. Balik ke rumah, ditanya sama bini, apa isi khutbah tadi Bang? Entah, angin kencang aja tuh. Angin puting beliung. Tapi kalau dia pakai AC, tenang. Kalau ditutup pakai AC, gimana orang? Makanya jadi dibuat pakai kaca. Jadi kalau tablik akbar, maka orang yang di luar bisa menengok. Kita tidak kesungkup dalam tempurung. Maka nanti kalau dibuat kaca keliling, orang yang di luar tetap bisa menengok, melihat. Senyum-senyum orang di luar melihat kita. Setelah kita keluar, kita tanya, kenapa kau senyum tadi? Aku tengok Ustaz dalam macam ikan mas koki. Nah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. AC-nya, jamnya, penempatan jam itu kalau bisa di sana. Jam itu dipasang di situ. Kenapa? Karena khotib khutbah di situ. Ini ada beberapa masjid dipasang waktu jam di sini. Mimbar sini. Jadi dia khotib terus khutbah. Jamaahnya dimuliakan Allah. Kata Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Pak JK Yusuf Kala, Ustaz Somad, tolong sampaikan dulu kepada pengurus-pengurus masjid itu supaya perhatikan mikrofon, karena 80% peran masjid ada pada mikrofon. Imam pakai mikrofon, Bilal pakai mikrofon, khotib pakai mikrofon, ustaz pakai mikrofon pengajian. Orang yang tak pernah dengar pengajian, seminggu sekali datang khutbah Jumat, itu pun tak jelas sudah apa kata khotib itu. Islam Allah, apa yang mau didapatkan? Tapi hebatnya mikrofon sound system di Masjid Hagia Sophia ini belum keluar pun udah kedengar. Saking kan jahlam ini belum lagi tadi usah dia itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Lalu kemudian jelas ini, kalau masjid ini dari awal bismillahnya jahar, pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nanti bingung masyarakat ini. Maka ditetapkan ini urusan Habib Mahdi dan Ustaz Thomas Ali. Kenapa Ustaz Thomas tadi selesai sholat zikirnya jahar? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dalam mazhab Syafi'i dianjurkan zikir itu jahar untuk mengajar makmum. Tapi kan kata mazhab Syafi'i kalau makmumnya sudah tahu tak perlu jahar lagi. Makmum itu kan ada yang mu'alaf baru masuk Islam malam tadi. Tak ada maksud kami Islam semua, memang Islam, tapi ada yang baru sembahyang malam tadi. Baru tobat dia subuh nih. Ada anak-anak kecil yang tak tahu baca, balik dia ke rumah tanya sama maknya. Siapa tadi yang imam? Ustaz Somad. Apa zikir sesudah sembahyang tadi nak? Tak tahu bacanya. Itu maka saya jaharkan. Lalu kemudian kalau memang di masjid itu selesai sholat tahlil la ilaha illallah, setelah itu doa bersama, maka doa bersama. Masjid jamaah qaumun berkumpul orang, supaya doa ba'duhum berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah itu 3, bukan cuma perbuatan. Kalau tidak dibuat nanti saya tak mau. Sunnah itu 3 guys. Yang pertama namanya fi'liyah, perbuatan. Yang kedua namanya qauliyah, cakap. Yang ketiga namanya taqririyah, perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Kata Nabi, ad-da'i wal mu'amin fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Dalam Quran tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa itu Nabi Musa. Nabi Harun tak berdoa, dia mengaminkan aja amin.
Tapi jangan imam karena diambilkan jamaah ramai kepedean. Pernah saya dalam satu acara, saya ceramah, imamnya tidak saya, dibantai imam itu berdoa sampai setengah jam. Awal-awalnya jamaah itu gini, lama-lama kata jamaah itu surah Bapak Imam. Saya kalau berdoa singkat 10 dapat semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wa najatan minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihitung dihisab. Habis itu baru doa untuk orang tua, Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa untuk anak, Rabbi habli minas sholihin, baru doa satu jagat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tutup al-Fatihah, selesai. Ini kadang ada berdoa tak jelas, tak apa. Anak kita kan nanti bingung pulang, kita tanya sama apa doa Imam Zuhairi? Entah mati-mati aja gitu dia. Doa apa mati? Mau. Kita merayu sama Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bayangkan ada pengurus masjid membawa proposal ke kantor gubernur. Semen, batu apa? Pak Gubernur panggil Satpol ke bawah gilo gitu. Kita tentu merayu. Ada 300 sak semen. Kalau tak ada semen batu bata, maka lembutlah hati orang. Ini melembutkan hati. Manusia ini terdiri dari dua. Yang pertama namanya zahir, yang kedua namanya batin. Orang barat itu tak percaya sama batin, Pak Ustaz. Siapa bilang orang barat tak percaya sama batin? Orang barat mengatakan yang nampak ini namanya fisik, yang tak nampak namanya metafisik. Yang nampaknya namanya material, yang tak nampak namanya spiritual. Makanya orang barat kalau dia kecelakaan, dia kasih simbol namanya SOS. SOS itu artinya, kalau bahasa Lembangnya, save our soul. Save artinya selamatkan. Our soul artinya selamatkan jiwa kami, bukan badan kami. SOS itu artinya save our soul, bukan standar operasional setan. Save our soul, selamatkan jiwa kami. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu juga yang dikatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang selama kita di masjid ini, selama di masjid ini yang kita jaga, yang kita bangun ini apa? Yang kita bangun ini roh, jiwa, spiritual. Dari mulai sholat, mendengar bacaan imam, berzikir, tahlil la ilaha illallah, berdoa. Lalu tadi yang pukul-pukul gendang itu juga adalah melapangkan jiwa zikir. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan, itu ekspresinya macam-macam. Jadi Ustaz apa yang Ustaz tengok tadi waktu munsyid kita bernasyid melantunkan suara yang merdu itu tadi? Saya tengok ekspresi, saya tengok. Ada jamaah, saya tengok kepala, saya badannya pukul. Saya tengok pula ke kanan, saya tengok Ustaz King. Masya Allah, kepala. Saya tengok pula Ustaz Mas Ali, matanya. Saya tengok ke kiri Pak Kapolda, saya tengok tangan. Macam-macam ekspresi. Kemudian saya tengok ke depan jemaah, tak ada ekspresi pula dari jemaah. Kalau ada orang ketidur mendengar ceramah, ketidur mendengar selawat, itu membuktikan bahwa hatinya tenang. Saya belum pernah lagi marah karena jamaah ketidur.
Dalam ceramah belum pernah saya, kenapa kau tidur? Enggak. Karena kalau ada yang mau tidur, berarti itulah ustaz yang sudah berhasil menenangkan hati jamaah. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, negaranya maju, duitnya banyak, bisa dia tak tidur jam 2 malam, mobilnya mewah, rumahnya besar, hidupnya tenang, tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Pergi ke dokter, psikiater, psikolog. Saya sudah tak tidur selama 2 hari. Psikolog pun menuliskan resep, kasih dalam hati psikolog, kau syukur 2 hari, aku udah 2 bulan tak tidur. Setiap manusia punya problem, punya masalah. Tapi begitu sampai ke masjid tadi, semua merasakan ketenangan. Betul? Ekspresi macam-macam. Ekspresi yang sama antara tadi malam dengan pagi cuma satu. Pak Wali, dia streaming terus. Saya pun kasih kode. Pak Wali sedang ingin mengatakan kepada semua yang menonton bahwa begini orang Palembang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam Maulid, subuh masih tetap bersemangat. Hari libur, berapa banyak orang hari libur tak sholat subuh? Betul? Pak Agung sampai jam 8 jam 9 tak sembahyang subuh. Suaminya sembahyang subuh, anak tak sembahyang subuh. Pasti bangun, bangun. Kata istrinya, biarlah bang, ini kan tanggal merah, libur sekali-sekali. Orang Palembang mau tanggal merah, mau hari Ahad, dia tetap mengagungkan, memuliakan Allah. Kenapa? Karena kalau makanan batin ini tidak diisi, dia akan mati. Memang badannya hidup berjalan di atas muka bumi, tapi batinnya mati. Itu yang mengatakan bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Orang yang hatinya hidup berzikir dengan hatinya yang tak berzikir, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Ibu-ibu yang berzikir, lakinya tak berzikir, berarti selama ini sudah serumah sama genderuwo. Bapak-bapak yang berzikir, bininya tak berzikir, berarti selama ini sudah satu tempat tidur sama sundel bolong. Maka suami dan istri mesti berzikir, anak-anak muda yang berzikir, pemimpin yang berzikir, menenangkan hati, ketenangan didapat di dalam masjid. Ini namanya riayah, fasilitas, dari mulai sound system, dari mulai AC-nya, dari mulai toiletnya, karpetnya, Masya Allah. Saya pernah tausiah berdiri di atas karpet, ditengok jadi hilang saking tebalnya karpet, tenggelam jadi. Hebatnya masjid, Masya Allah. Langsung tak lama sesudah itu pengurusnya berbisik, Ustaz tolong penggalangan dana, karpet masih ngutang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Masjid Hagia Sofiah, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang disampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad itu tadi? Ada 3. Apa yang 3 itu? Antara kemudian berapa? Yang pertama adalah idarah, yang kedua adalah imarah, yang ketiga adalah riayah. Ini sebagai pengantar untuk pelatihan-pelatihan kepengurusan masjid di masa akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid, insyaallah.